saya ingin ke Bang Kodari. Bang Kodari, ini kan seakan-akan yang di sini ingin mengundang 4 menteri, yang di sana ingin mengundang, ya udah Megawati juga jadi saksi juga ya. Apakah ini menandakan bahwa ada unsur politis di balik rencana wacana untuk pemanggilan menteri ini? Saya kira itu bisa dikembalikan kepada pernyataan dari Pak Ketua MK ya, yang mengatakan bahwa ini bukan perkara soal gugatan norma, tapi ini adversarial gitu, artinya ada pihak yang berhadapan-hadapan satu dengan yang lain, dan itu membuat MK sebetulnya pada posisi serba salah, maju kena mundur kena gitu. Kalau mengabulkan permohonan dari 01, 03 menghadirkan menteri, maka kemudian kalau misalnya nanti ada permohonan dari 02 untuk menghadirkan pihak tertentu, misalnya Bu Mega, lalu tidak dikabulkan, lalu ada kesan bahwa MK-nya nanti dianggap tidak netral begitu, atau tidak berimbang terhadap para kandidat gitu. Jadi saya kira ini lebih kepada semacam strategi sidang ya, walaupun saya bukan pengacara, tapi saya membacanya sebagai sebuah strategi untuk katakanlah menetralisir permintaan tersebut ya. Jadi ya nanti tentu ini akan jadi pembicaraan di antara hakim konstitusi. Bang Kodari, coba kalau kita melihat dari sisi Presiden Jokowi sebagai presiden dan juga menteri yang saat ini diwacanakan untuk dipanggil. Jikalau mereka datang atau tidak datang, menjadi serba salah tidak sih untuk mereka? Oh enggak, saya kira kalau MK sudah memanggil ya semut pun harus datang. Semut, kucing kalau dipanggil juga harus datang, kira-kira kan begitu. Salah satu. Iya, saya dipanggil, Caca dipanggil harus datang juga. Kalau nggak mau datang? Nah ini harus ditanya dengan beliau. Tapi kasih dirjennya. Kan gini, datangnya itu kan bukan harus beliau fisik ya, tetapi kan ini kan kementerian menjelaskan duduk persoalan yang sedang dijelaskan. Tapi saya kira sebetulnya nanti hakim MK pun mereka sebetulnya sudah membaca kan permohonan dari 01, dari 03, lalu jawaban dari 02, dari KPU. Saya kira beberapa pertimbangan-pertimbangan itu sudah muncul di kepala hakim Mahkamah Konstitusi. Saya tidak mengatakan bahwa mereka pasti sama ya pikiran-pikirannya, tetapi kemudian saya kira akan misalnya bansos 496 triliun begitu. Sebetulnya kan kalau orang mau usaha sedikit ekstra seperti saya kan bisa melihat bahwa itu angkanya nggak 496 triliun gitu, bahwa 185 triliun itu adalah subsidi BBM, 97 triliun subsidi listrik, dan itu sudah sangat jelas penerimanya. Kayak PLN itu subsidi listrik itu udah jelas rumah tangganya, by name by address itu. Bang, kebetulan saya punya data grafis saya hadirkan dulu kepada Anda ini untuk menambah informasi kita. Ya, merupakan anggaran perlindungan sosial pemirsa sebesar 496,8 triliun. Ya pemirsa, sebenarnya Bang Kodari, orang ini ingin tahu mengenai besaran dana, apakah transparansi, ataukah memang di balik besaran dana yang memang ini menjadi tanda tanya, di mana dianggap bahwa tidak tahu ini juntrungannya asal dana dan juga peruntukannya, atau memang ini memang pihak yang berperkara merasa tidak adil dalam sebuah kontestasi politik. Ya, jadi kalau kita bicara bansos atau dana perlindungan sosial ini saya kira ada dua persoalannya. Pertama, pemahaman mengenai semesta dari bansos itu sendiri. Kalau saya mendengar dari pernyataan katakanlah 01 atau misalnya yang saya ingat Pak Magdir Ismail yang ngomong juga kalau nggak salah di TV One, beliau itu ketika menyebut angka 496 triliun berhenti di situ gitu loh. Seolah-olah itu semua isinya uang atau materi yang diberikan kepada pemilih. Jadi itu sendiri sebetulnya kan harus di breakdown menjadi beberapa item. Yang kedua soal pengaruh dari bansos yang diberikan kepada masyarakat. Nah, saya misalnya melihat di gugatan 01 itu ada tesis di situ, ada tulisan bahwa begitu ada bantuan sosial maka kemudian suara 02 meningkat. Sementara bansos itu sendiri kan sebetulnya berjalan sepanjang tahun ya. Mayoritas itu berjalan sepanjang tahun. Yang kedua, sebetulnya kalau dikatakan 02 meningkat, lalu kemudian itu adalah bukti bahwa kenaikan itu adalah akibat bansos, harus dilihat juga sebetulnya tren suara dari 03 dan 01. 03 menurun, 03 menurun, tapi 01-nya stabil aja gitu. Jadi sebetulnya apakah hakim konstitusi melihat ini sebagai sebuah pola dan itu disebabkan oleh bansos atau soal yang lain begitu, Caca? Tapi saya ingin mengarahkan dialognya kepada ini, Bang Firman. Kalaulah memang 01 dan 03 ingin meminta menterinya Pak Jokowi, 4 atau 2 menteri Pak Jokowi menjadi saksi,
dari 02, ya udah Bu Mega juga dong kita minta untuk menjadi saksi. Bagaimana itu? Logikanya kan tidak menyambung. Kenapa? Karena materi permohonan itu harus dikonfirmasi oleh kejadian dan ada orang, ada pejabat yang punya otoritas untuk itu. Nah, Ibu Megawati kan bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, bahkan bukan penyelenggara pemilu, bukan pengawas pemilu. Oleh karena itu kami dalam posisi tidak menanggapi itu, karena itu tidak ada keterkaitannya. Nah, lebih bagus kita fokus dalam kaitan dengan misalnya politisasi keuangan dan anggaran negara ini, itu memang relevan kalau menghadirkan saksi. Ya. Dan saksi itu dengan tugas Baik. tanggung jawab kenegaraan, saya belum selesai Mbak. Mohon maaf Bang Firman, saya baru mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran karena kita harus breaking news. Kita jeda sejenak dulu ya, Iya. baik pemirsa.